Waktu pemberian lolohan ini saya sempat bingung juga, karena ketika saya berikan lolohan dengan proses cabut pasang itu tidak ada perubahan sama sekali. Saya sudah putus asa, saya biarkan coba si betina meloloh anakannya. Yang saya logika saya cuman coba saya bentuk chemistry antara ibu sama anak, meskipun betina itu trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Agus Saja. Jadi pembahasan di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang betina lolohan Om. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ataupun kelanjutan dari betina lolohan itu, ataupun yang betina konslet dari teknik lolohan. Karena betinanya sudah mati, jadi saya bingung untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi burung yang di depan saya ini hanya pemanis ya Om, hanya pemanis. Saya tidak bisa menampilkan betina konslet itu karena sudah nggak ada Om, sudah meninggal. Jadi kalau untuk teknik ataupun dari pertanyaan teman-teman Om Agus, caranya seperti apa? Apakah semua cocok? Terus untuk betina yang sudah konslet, udah ngedouble dengan teknik lolohan, kok lama-lama suaranya habis, kok lama-lama ada indikasi ke lip sync. Jadi gini Om, untuk pemberian lolohan ini tidak ada patokan ataupun tidak pasti akan konslet. Tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Cuman dari teknik pemberian lolohan ini yang saya alamin, untuk kriteria betina yang sudah bocor, sudah untulan, terjadi macet bunyi, terjadi trouble, itu yang saya terapkan dengan pemberian lolohan. Adapun dengan teknik saya single, pernah saya single hasilnya cuman gitu-gitu toh, nggak ada gacor, tidak ada pembawaan seperti semula. Saya baru menerapkan sistem lolohan. Ini menyambung dari video sebelumnya ya Om, yang pernah saya unggah. Yang pertama, untuk pemberian lolohan biasanya saya sendirikan tidak dengar dari suara lopet lain Om, untuk menghindari dari kondisi birahi yang sangat tinggi, takutnya menghajar lolohannya. Itu biasanya saya asingkan. Sebenarnya ini sudah pernah saya unggah Om, cuman tidak apa-apa, saya ingin melanjutkan step by stepnya biar lebih enak dipahamin sampai mengatasi betina lip sync karena dari pemberian lolohan. Setelah saya single satu ruangan, yang saya alamin itu tidak ada perubahan, malah hasilnya nge-fake, yang awalnya minor dan sudah ada indikasi ngeslah ataupun tanda bunyi, malah hasilnya tidak ada perubahan. Itu saya carikan lolohan Om. Waktu pemberian lolohan ini saya sempat bingung juga, karena ketika saya berikan lolohan dengan proses cabut pasang itu tidak ada perubahan sama sekali. Saya sudah putus asa, saya biarkan coba si betina ngeloloh anakannya. Yang saya logika saya cuman coba saya bentuk chemistry antara ibu sama anak, meskipun betina itu trouble Om, bahkan tanpa melalui proses penggacoran yang awalnya sudah lost doll. Semoga bisa dipahami ya Om. Setelah saya berikan lolohan ini, saya hanya cuman rawat hidup, saya cantelin di depan toko sama lolohannya. Waktu si betina itu bisa pulih itu ketika anakannya bisa makan sendiri Om, bisa makan sendiri, dan bulu yang tumbuh itu sesuai yang diharapkan sama si player. Itu tahu-tahu lobet itu player itu jadi ngeriwik, bunyi, terus ada indikasi
bunyinya kembali seperti semula, ada kering seperti suara jantan. Dari kondisi seperti itu saya baru menerapkan proses cabut pasang. Ketika proses cabut pasang itu lolohannya saya bantu sepet Om. Kenapa saya bantu sepet? Karena kalau saya berikan si betina itu ngeloloh terus, nanti cenderungnya akan ke nguap ataupun suaranya habis. Makanya waktu betinanya sudah ngedobel ataupun sudah pulih lagi, itu cenderung lolohannya saya sepet, saya bikin kenyang. Itu aja sih Om. Dan saya pernah juga, kenapa saya berani menyampaikan anakan dari bulu yang tumbuh dari lolohan itu berpengaruh sama si player. Ketika lolohannya sudah dewasa dan bisa bunyi, itu kadang-kadang berpengaruh lagi dengan si player. Si player akan trouble lagi Om, nanti kita ganti lagi. Benar juga yang terjadi sama saya, waktu saya berikan lolohan, terus anakannya bisa makan sendiri, sudah gede semua, sudah bisa bunyi. Ini mulai trouble, tidak bunyi lagi untuk si betina itu. Lalu saya ganti lolohan Om, anakannya saya jual sama temen, terus saya ganti lolohan, dan lolohannya warnanya berubah, keluarnya warna yang lain beda waktu awal. Itu terjadi trouble lagi, enggak ngedouble lagi. Sudah besar saya ganti lagi sampai 3 kali sampai 4 kali. Akhirnya ketika pulih lagi, keempat udah besar lagi lolohannya, saya ganti lagi, trouble lagi, seperti itu Om. Jadi bulu yang tumbuh di anakan itu berpengaruh. Itu yang menjadi poin. Terus untuk yang teman-teman yang mengalami betina sudah konslet, sudah ngedouble, suaranya lama-lama habis, itu cenderung banyak loloh Om. Banyak loloh. Lebih baik ketika sudah ngedouble, sudah enak, sudah kembali pulih konsletnya, itu lebih baik sering disepet lolohannya. Itu aja sih Om. Kalaupun harus diganti sama jantan gestang ataupun jantan paut, itu tetap kembali dari kita yang nyoba Om. Karena tidak ada patokan dari pola rawatan lobet ini. Yang sebenarnya yang guru utama itu adalah ya sang pemilik yang bisa meraba, yang evaluasi. Cuman tahu teknik awalnya. Tahu teknik awalnya maksud saya seperti ini Om. Disinggel untuk proses penggacoran, biar nggak kepo ataupun merubah lagu, ya dinaikkan dengan pemberian pakan masuk sistem jejer tempel, rawatan jejer tempel dengan seminggu sekali awalnya dipisah sendiri, bantu jemur, itu untuk merubah lagu. Itu dulu sih, setelah itu main untulan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman Om Agus, kok saya nggak jadi-jadi ya untuk pemberian lolohan ini, belum tentu Om, belum tentu sama. Dengan cara yang sama, teknik yang sama, belum tentu hasilnya juga sama. Itu Mas, makanya dari lobet konslet itu masih agak mahal ataupun masih misteri, karena kita wajib mencoba. Kalau kita nggak nyoba, tidak akan tahu hasil dari pola rawatan kita. Gitu Om. Kalau yang masalah lipsing yang tadi saya sampaikan, tetap coba dibantu sepet anaknya, jangan terlalu over ngelolohnya. Untuk betina yang veteran, banyak dari teman-teman Om Agus, apakah dari betina veteran kita beri lolohan itu apakah bisa? Nggak bisa Om. Kalau dari lolohan itu kebanyakan ya pasti ngebantai, terus malah ngedrop. Yang saya terapkan yang tadi saya sampaikan, harus benar-benar melalui proses penggacoran. Setelah itu merubah lagu dengan pemberian pakan kenceng, mereknya bebas. Setelah itu masuk sistem jejer tempel yang pernah saya unggah juga. Terus rawatan tempel bisa, sampai bahkan untuk lobet-lobet yang sudah untulan. Itu aja, semoga bisa dipahami. Dan mungkin buat teman-teman yang belum pernah nyimak dari betina konslet pemberian lolohan, bisa disimak di pembahasan sebelumnya Om. Jadi di sini saya hanya menjawab pertanyaan teman-teman tentang misteri lolohan. Itu aja sih Om. Dan sebaiknya pemberian lolohan itu di ruangan sendiri, tidak ada lobet lain, tidak ada suara lobet lain. Kalau teknik biasanya kalau masih belum pernah diberikan lolohan, bisa ditaruh luar dulu. Coba nanti karena faktor adaptasi ataupun kebiasaan dari si player ini, kalau udah ada indikasi ngeloloh, coba kita masukkan. Kalau misalkan masih agresif ataupun masih galak, coba kita taruh luar dulu, kita bantu sepet. Memang perjuangannya sangat panjang Om, pemberian lolohan, karena tipe betina kan mudah birahnya.
Kiranya itu saja Om yang bisa saya sampaikan, dan mungkin saya butuh komentar dari teman-teman, apalagi yang mau saya bahas ataupun yang belum begitu paham tentang teknik lolohan ini. Mungkin dari apa yang saya sampaikan agak kelewat, ataupun karena di sini nggak ada burungnya Om, ini masih bahan-bahan semua. Itu yang jantan-jantan masih bahan semua. Ini juga sama, ini udah jadi, ini yang PR lipsing itu Om, lipsing udah mulai bunyi. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan komen. Sehat selalu panjenengan beserta keluarga. Di sini saya minta maaf, bukan maksud untuk mengguruin, hanya sekedar sharing, hanya sekedar menyampaikan informasi ataupun pengalaman pribadi, dan kewajiban saya ketika saya punya pengalaman menyampaikan ke jenengan semua. Tetap semangat teman-teman Lovebird Mania. Assalamualaikum.